Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, saudara-saudara, subscriber Bala Misteri dimanapun berada? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang penting badan sehat, bisa menyelesaikan tanggung jawab kita, bisa menyelesaikan tugas kita sehari-hari, bisa beraktivitas sehari-hari. Yang kedua, doa. Ketika kita berdoa, aras pun bergetar, malaikat pun mengamini. Oleh karena itu saya tidak bosan-bosan mendoakan semua teman-teman saudara-saudara subscriber Bala Misteri dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa dengan saya Bang Mukhtar di channel yang sederhana Bala Misteri. Ya, channel yang mengangkat kisah-kisah misteri di sekitar kita. Ya, sesuai dengan janji saya kemarin, saya akan menyajikan kisah-kisah yang sudah Bala Misteri angkat dalam versi gambar dan suara. Kali ini saya akan menampilkan dalam bentuk video original. Saya akan menampilkan penyajian yang lebih natural. Kisahnya natural horror story, dan kita akan tampilkan yang lebih natural lagi. Oke. Beberapa episode ke depan saya akan mengulas lagi cerita-cerita yang sudah sempat tayang di channel Bala Misteri dengan versi video. Ya, kita awali kisah teror rumah angker. Awalnya saya bingung untuk meng-create channel misteri ini berawal dari kisah apa. Ya, kebetulan beberapa koleksi cerita-cerita misteri saya sudah ada. Cuma saya bingung mulainya dari mana nih. Ternyata saya berkesimpulan mulai dari apa yang saya rasakan dan apa yang saya alami. Dan ketika saya usia anak-anak. Nah, kisah teror rumah angker ini adalah kisah masa saya kanak-kanak. Kita awali dari situ. Oke. Usah lama-lama lagi. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel ini, share sebanyak-banyaknya agar saya lebih semangat lagi untuk menghadirkan kisah-kisah yang mencekam dan kisah-kisah yang misteri di sekitar kita yang lebih menarik lagi. Oke, gak usah lama-lama lagi. Kita ikuti dan kita simak kisahnya. Tahun 1980, tepatnya di tahun 1986-87. Saat itu usia saya sekitar 7 tahun, 8 tahun, atau seusia kelas 1 madrasah ibtidaiyah atau kelas 1 SD. Ya. Sebelumnya itu Jakarta, kebetulan saya tinggal di selatan Jakarta, umumnya Jakarta, tetapi sih lebih khusus lagi Jakarta Selatan, ya selatan, karena posisi perbatasan dengan wilayah Tangerang Selatan saat ini ya, itu masih banyak ditemukan tanah lapang, masih banyak ditemukan spot-spot pohon-pohon yang rindang, kemudian sungai-sungai yang masih jernih, yang masih banyak ditemukan hewan-hewan atau binatang-binatang air tawar seperti udang, kepiting, kemudian kerang, yang sekarang lebih banyak dan lebih didominasi oleh ikan sapu-sapu. Ya, itu pergeseran ekosistem. Akibat mungkin salah satunya adalah kontaminasi dari limbah industri dan rumahan. Dan saat ini sungai-sungai Jakarta pekat dan coklat. Ya seperti itu. Dulu masih jernih. Nah, seiring waktu di tahun 86-87 itu mulai terlihat pembangunan jalan-jalan arteri. Seiring dengan itu, perusahaan-perusahaan swasta, pemodal-pemodal besar pun menggalakkan beberapa titik pusat perbelanjaan. Nah, dulu yang namanya jalan arteri, dulu yang namanya jalan raya hanya di beberapa titik. Nah, di tahun itu mulai dibangunnya beberapa jalan arteri, penghubung atau koneksi antara kampung, antara wilayah. Ya. Nah, terjadi bedol kampung. Saat itu dibangun beberapa pusat taman, kemudian pusat perbelanjaan, kemudian jalan raya.
terjadi perpindahan penduduk di pinggiran kota Jakarta. Kebetulan rumah yang kami tempati sekeluarga tidak termasuk dalam set plan pembangunan tersebut. Tetapi posisi rumah kita itu menghadap persis jalan raya yang tidak jauh, walaupun datarannya lebih tinggi dari rumah ketimbang jalan raya. Singkat cerita, beton pun mulai kelihatan. Jalan arteri dengan terbuat dari beton, cor-coran beton mulai kelihatan. 80% jalan terselesaikan. Mulai kendaraan roda 2, roda 4 warawiri ya, hilir mudik melintasi jalan tersebut, dan terjadi tragedi kecelakaan. Secara logika mungkin faktor dari struktur jalan cor yang membuat kendaraan labil dan terjadi kecelakaan, logikanya. Atau mungkin jalan baru yang orang tuh masih kagok, istilahnya kagok ya, masih baru lah, masih canggung gitu loh, sehingga kurang fokus dan terjadi kecelakaan jeder. Dan itu sering terjadi dalam hampir tiap hari, dan itu membuat keluarga tidak nyaman, terutama ibu merasakan sering kali terdengar bising-bising keributan, tragedi ataupun kecelakaan yang terjadi di jalan raya pada saat itu. Tetapi yang namanya masyarakat Indonesia selalu hal-hal tersebut menghubungkan hal-hal yang mistis. Pembangunan jalan makan korban, tumbal. Ya, tumbal pembangunan jalan raya. Desas-desus hal seperti itu sangat mudah disirap oleh orang Indonesia, terutama ya masyarakat Indonesia, apalagi pada saat itu ya, menghubungkan sesuatu yang mistis. Logikanya yang tadi saya sampaikan, mungkin faktor tekstur jalan yang baru gitu kan. Sebagai anak kecil saya berpikir seperti itu. Ya, jalan baru, malumlah kalau terjadi kecelakaan, dan itu hampir tiap hari. Akhirnya kita berkesimpulan untuk pindah rumah yang lebih tenang lagi. Terutama ibu merasakan tidak nyaman. Sehari-hari yang tadinya depan rumah itu adalah tanah lapang dan sungai, berubah menjadi aspal, sehingga berubah total. Yang tadinya senyap sunyi berubah jadi kebisingan dan terjadi kecelakaan dan tragedi. Dan kesimpulannya kita pindah. Tidak jauh sih sebenarnya, masih seberang kampung, tapi bedanya kali ini rumah yang kita tempati adalah masuk 300 meter dari jalan arteri. Jadi kita tidak merasakan suasana ataupun tragedi kecelakaan lagi. Lebih tenang lah intinya. Nah, rumah kali ini berhadapan dengan sungai. Nanti kisah tentang sungai ini ada edisi yang akan saya ceritakan. Edisi Jin Penunggu Sungai. Nah, kali ini saya akan menceritakan rumah yang kita tempati. Nah, ketika saya diajak oleh orang tua almarhum bapak pada saat itu, almarhum bapak, sebagai anak kecil saya merasakan sesuatu. Rumah itu ada hal yang seolah-olah pernah terjadi tragedi yang menakutkan. Walaupun secara fisik rumah yang mungkin sudah lama tidak dihuni, jadi posisi rumah kami itu posisinya persis di jalan turunan begini. Jadi rumah kami itu letter L, di jalan nih rumah, kemudian bentuknya begini, letter L. Di sininya jalan kaki dan kendaraan roda dua motor lah ya, sepeda motor, pejalan kaki. Rumah kita begini. Nah, karena tekstur dari tanahnya itu kita posisinya di turunan, jadi mengikuti posisi di bawah, dan rumah yang melintang memanjang ini posisinya lebih ke tanah yang posisinya di atas. Jadi seolah-olah rumah itu ada rumah atas, rumah bawah. Pada dasarnya kalau ini posisinya bukan turunan seperti ini, nggak ada rumah atas, nggak ada rumah bawah, letter L begini, seperti itu, gambaran saja. Dan dari dulu memang almarhum
memfasilitasi rumah kita itu tidak pernah bagus, sederhana tapi luas. Karena apa? Karena anaknya banyak, 13 bersaudara, dan saya anak ke-10 dari 13 bersaudara. Dan dari sebelum kita tinggal dan pindah, sebelum kita pindah memang ibu, kakak itu membuka pengajian, ya, ngajar ngaji lah, guru kampung gitu loh, istilahnya guru kampung gitu loh, yang mengajarkan ngaji ke warga-warga sekitar. Begitupun kita ketika pindah, kita pun orang tua membuat rumah agak luas, itu ada space untuk tempat ngaji anak-anak di lingkungan sekitar. Ya. Dulu zaman kita kecil, zaman saya kecil, ya, teman-teman pun juga merasakan, lepas maghrib itu kita ngeriung. Kalau sekarang ngeriungnya di depan handphone masing-masing. Ibunya megang handphone, bapaknya megang handphone, anaknya megang handphone. Kalau dulu kita sudah terbiasa dengan ngeriung, dengan mengkaji-kaji Al-Quran, juz amma, ya, kemudian mengenal nama-nama Allah. Wujud kidamba mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsi, selanjutnya A di atas A, di bawah ya, di tengah U, A, I, U. Ba di atas ba di bawah B, di tengah Bu, babi, Bu. Ta di atas tata, di bawah tati, itu. Seperti itu meriam. Yang sudah mulai rafalan-rafalan di bacaan-bacaan tilawah-tilawah. Juz amma, yang Quran Karim. Yang melanjutkan untuk pelajaran nahu sorob. Al-kalamu wal lafzu masatun ismun wa fi'lun waja'al limakna. Fal ismu yu'rafu bil wadi waqsamu, salah satu ismun wa fi'lun. Nah, itu yang kita kupas. Dan itu menjadi hal yang riungan kita pada saat selepas maghrib. Nah, ini juga ada kisahnya di gym penunggu sungai. Rumah yang lembab, kami merasakan sekali. Tangga kayu, antara rumah bawah, rumah atas itu ada koneksi. Tangga yang dari kayu, karena mungkin sudah lama tidak dihuni, itu lembab dan diinjak pun dia sudah labil dan berlumut, anyep sekali. Saya merasakan sekali. Sebagai anak kecil, saya belum begitu peka dan belum begitu mengikuti sejarah rumah itu. Tapi entah kebenarannya, entah benar atau tidaknya, sebagai anak kecil saya sempat mendengar bahwa rumah itu pernah terjadi korban salah satu anggota keluarga yang menempatkan rumah itu dengan mati terpaksa. Dan itu berasa auranya, berasa sekali. Singkat cerita, akhirnya orang tua kami memutuskan untuk merenovasi total, bongkar habis, dibangun bangunan baru. Ya. Kemudian di sisi rumah yang di atas, latarnya gini, ini kita bangun suro, ya, musola. Ya, jadi rumah wilayah yang sempat digusur itu ada masjid, dan tanah wakaf itu dipecah menjadi suro, 2 suro. Salah satunya suro yang ada di saat ini. Dan kebetulan yang pertama-tama dipercaya untuk mengelola suro atau musola itu adalah orang tua almarhum bapak. Seiring berbarengan tuh dibangun suro dan rumah tinggal yang kita tempati. Berawal dari situ. Kita 13 bersaudara, dan saya ditempatkan di kamar yang disebutnya kamar gede. Kenapa dibilang kamar gede? Karena memang kamar itu luasannya, ukurannya berbeda dengan kamar-kamar lain. Dan saya tinggal di situ, adik saya dan kakak. Dan saya tinggal
Dan ranjang yang saya tempati itu ranjang besi peninggalan dari nenek. Besi tua, besi zaman dahulu. Beda ranjang-ranjang yang sekarang dijual online di sentilnya ting 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 ting. Oh dulu besinya kuat. Dan saya tinggal saya di ranjang itu, ranjang peninggalan nenek. Di bagian bawah kakak di atas dan adik di ranjang yang terpisah. Tapi masih satu kamar. Satu ketika, ini pertama kali saya merasakan kejadian atau teror yang saya rasakan. Saat itu jam 2 pagi, entah itu dalam kondisi sadar atau tidak, kasur yang saya tinggalin atau kasur yang saya tempati itu diangkat kurang lebih setengah meter. Sebelumnya saya melihat sosok itu besar, tinggi, gede, berdiri di pintu kamar, dan saya istilahnya orang Jakarta bilangnya dierep-rep. Sebelum dierep-rep, ketika antara menjelang tidur itu seperti pusaran bayangan hitam bruk, ketika bruk itu, jangankan kita berbicara, kelingking bergerak pun nggak bisa. Saya berteriak pun dengan susah payah berteriak tidak bisa. Kelingking digerakin nggak bisa. Berupaya dengan beberapa hafalan saya ucapkan, ya, bisa akhirnya melawan. Terutama ayat-ayat kursi. Allahumma la ilaha illa anta. Selanjutnya berusaha untuk melepas dari cengkraman makhluk sosok. Tak sadar lepas dari cengkraman itu, saya merasa ada makhluk di kolong kasur itu dan mengangkat kasur. Ini seperti antara mimpi, antara sadar dan tidak. Yang saya rasakan seperti itu. Kasur saya diangkat. Saya berusaha keras untuk mengembalikan kasur itu kembali kepada posisi semula. Dengan beberapa hafalan, akhirnya saya menghentakkan kaki kanan saya kembali. Dan saya berteriak ke kolong kasur itu, siapapun Anda, siapapun kamu, siapapun kalian, tolong jangan ganggu saya. Kita punya hak untuk hidup bersama dan jangan saling mengganggu, dan saya tidak mengganggu. Izinkan saya untuk beristirahat. Saya bilang seperti itu. Untuk memastikan apakah itu saya dalam mimpi atau sadar, saya coba melihat ke kasur atas kakak saya beristirahat, tidur nyenyak. Saya coba ke kasur adik saya, tidur nyenyak. Padahal sentakan dari kasur yang sempat saya gerakan kaki saya untuk mengembalikan posisi kasur itu, karena dulu kasur nggak seperti sekarang dari busa, dulu dari kapuk berat itu diangkat, dan ketika sentak itu cukup keras. Tapi aneh, satu rumah, bahkan satu kamar dengan saya, bahkan di atas ranjang posisi kakak saya itu tidak ada yang mendengar. Entah itu saya dalam kondisi mimpi atau beneran, saya pun nggak paham. Tapi sangat terasa. Teror pertama itu yang saya rasakan di rumah itu. Kemudian antara rumah bawah dan rumah atas itu desas-desusnya adalah jalur sosok berjubah putih dan rambutnya panjangnya hampir 10 meter kurang lebih, sosok kuntilanak. Informasinya seperti itu, karena saya sempat mengalami kejadian yang sampai saat ini saya masih teringat. Pada saat itu usia sudah mulai SMP. Pada saat liburan saya bukan bergadang, pulang lebih telat
Karena di rumah terbiasa lepas isya itu paling malam jam 9 sudah pada istirahat. Nah pada saat itu saya pulang jam 11 malam. Kebetulan saya bawa kunci serep ya, karena lagi sedang libur dan saya beristirahat lebih telat dan pulang lebih telat karena main dulu dengan teman-teman sebaya. Kembali saya ke rumah, kebetulan saya di kamar yang masih kamar besar, itu kamar gede istilahnya, yang posisinya itu antara rumah bawah dan rumah atas. Dinding itu perlintasan si sosok kuntilanak informasinya. Nah, pada setelah saya bersih-bersih, kemudian saya masuk kamar. Sekitar beberapa menit saya beristirahat, baru saja saya memejamkan mata, hitungan 5 menit 10 menit. Tiba-tiba kaki saya seolah-olah ada yang menginjak. Sakitnya luar biasa. Diinjak di bagian tulang kering itu rasanya luar biasa sakitnya. Sampai saya berteriak, aduh. Saya berteriak dan saya bangun. Bangun sontak. Di kamar itu terdapat kalender yang ketika orang lewat itu pasti kalender itu tersingkap. Otomatis saya berpikir bahwa itu ada orang yang ngerjain saya, nginjak kaki saya. Entah tujuannya apa. Mungkin karena saya pulang malam ditegur sama kakak saya. Kebetulan ada satu kakak yang orangnya agak iseng. Mungkin karena saya pulang telat, pulang kemalaman, ditegur dengan cara seperti itu, dengan cara bercanda. Saya berpikir pada saat itu adalah kakak saya. Karena saking kesel ya, saya lagi tidur, baru aja les diinjak kaki saya kesel, saya kejar ke arah rumah bawah. Saya ikutin. Kebetulan arah bawah itu ada dapur. Saya ikutin, saya kejar. Sampai pintu dapur. Dan sampai ke arah dapur, kamar mandi. Itu tidak ada siapa-siapa. Tidak ada siapa-siapa. Kok nggak ada orang? Tapi tadi ada yang injak. Dan kalender sempat tersingkap. Tapi ketika saya kejar ke arah, saya merasakannya ke arah rumah bawah, sampai rumah bawah mentok sampai dapur, itu tidak ditemukan anggota keluarga saya. Saya berpikir tadinya kakak saya. Saya coba pastikan lemari di bawah tangga, mungkin dia bersembunyi di situ. Saya cek kagak ada. Saya cek ke ruang tamu yang bagian bawah, nggak ada. Saya cek di ruangan warga pun tidak ada siapa-siapa, bahkan gelap. Sudah gelap, sudah dimatikan lampu. Saking penasarannya saya coba pastikan ke kamar kakak saya. Ternyata dia sedang tidur pulas. Ya terus dalam pikiran saya, yang tadi nginjek kaki saya itu siapa? Sontak bulu saya pun merinding dan saya segera kembali ke kamar. Dan aneh, hanya hitungan beberapa detik dari kejadian itu badan saya menggigil. Akhirnya saya pakai sarung, saya pakai jaket, saya pakai kaos kaki, menggigil sama sekali. Hidung saya terasa panas, mata saya terasa. Padahal sebelumnya normal sama sekali. Sontak saya sakit pada malam. Keluarga taunya saya kena tipes karena memang kecil dulu saya punya penyakit tipes, capek sedikit tipes. Keluarga beranggapan bahwa saya kena tifus. Hal itu tidak saya ceritakan dengan keluarga. Dan saya dibawa ke mantri langganan kami, keluarga. 2 kali berobat tidak juga turun panas saya. Obat biasanya standar oleh dokter atau mantri itu 3 kali minum. Habis berobat lagi, naikin lagi dosisnya, kurang lebih seperti itu kalau tidak salah. 2 kali berobat tetap panas saya tetap. Akhirnya orang tua berpikir coba dibawa ke ustadz di salah satu tempat kami tinggal. Dibawalah saya ke sana, kemudian dilakukan terapis, beberapa doa-doa, pijatan di beberapa titik ya. Ketika di bagian kaki, jempol kanan, bagian kaki kanan
persisnya di jempol. Ketika ditarik saya menjerit sekuat tenaga. Pada saat itu diantar oleh kakak saya nomor 6, dan di situ ada tamu Pak Ustadz ya, dari seberang pulau, ada sekitar 3-4 orang. Melihat kakak saya dan tamu dari Ustadz itu, yang dilihat ketika ditarik oleh Ustadz yang menyembuhkan saya itu, jempol kaki saya ditarik, itu seolah-olah ada benda warna hitam keluar kurang lebih 7 cm keluar dari jempol saya. Jus. Mereka beranggapan itu adalah paku berukuran 7 cm yang sudah hitam pekat. Tapi aneh, ketika diambil bukan paku, itu berubah menjadi bulu ayam berwarna hitam. Sontak ya, tamu yang melihat dan kakak saya itu terheran-heran, kok berubah, sambil memastikan tadi kan paku. Benar nggak bang? Benar nggak? Sambil mereka saling bertanya, Pak Ustadz pun hanya tersenyum. Itulah kuasa Allah. Dan alhamdulillah, semenjak saya dipijit dan dilakukan pengobatan oleh almarhum Ustadz, panas dan demam saya perlahan turun dan alhamdulillah saya sembuh. Kejadian teror yang saya alami ada lagi. Pada saat itu saya selesai aktivitas kegiatan ekstrakurikuler. Memang yang saya sering sampaikan, dari zaman SD, SMP sampai SMA saya aktif di ekstrakurikuler. Pada saat itu saya di ekstrakurikuler di Sanawiyah, pulang telat, istirahat. Nah pada saat itu kakak nomor 2 cewek sudah menikah dan punya anak 1 laki-laki. Kebetulan cukup dekat dengan saya. Hari-hari menghabiskan waktu bermain dengan saya. Ketika pulang sekolah bermain dengan saya. Nah, saya pulang telat. Setelah istirahat, isya segala macam, saya tidur lebih awal. Sekitar jam setengah 9, jam 8 biasanya kan saya tidur jam 10. Nah, itu saya lebih awal. Setengah 8 lepas isya atau jam 8. Nah, di tengah saya beristirahat sekitar jam 2. Waktu itu saya belum sadar kalau saya itu antara tidur siang atau tidur malam, karena saking capeknya habis kegiatan seharian. Saya hampir lupa dan saya baru tersadar ketika habis kejadian itu. Ketika saya lelap tidur, antara mimpi, antara sadar dan tidak, ada sosok ponakan saya datang ke kamar. Om, cing. Kalau orang Betawi kan nyebutnya cing, main yuk. Ada mainan baru nih, kita main yuk. Saya yang tidur menghadap dinding pun mengarah ke pintu dan saya menjawab, nanti ya dek, mainnya nanti cing capek banget. Dan saya baru tersadar, ini saya tidur siang apa tidur malam. Ketika saya flashback, oh ini tidur malam. Ketika saya sadar seperti itu, saya coba mengalihkan ke pintu yang tadi ponakan saya berdiri sudah tidak ada. Sontak saya kaget, merinding semua. Saya lihat di jam dinding, jam 2:30 pagi pada saat itu. Mana mungkin anak kecil seumuran 3 tahun, 4 tahun, jam 2:30 matanya masih cerah ngajak main. Saking penasarannya akhirnya saya bangkit dari tempat tidur dan saya memastikan ke kamar anak atau ponakan itu ternyata lagi terlelap tidur dengan ibunya. Lah, tadi anak kecil yang ke kamar saya itu siapa? Nah, yang saya herankan dari kisah ini, satu hal yang saya mau sampaikan. Dulu rumah yang sebelumnya terjadi tragedi tabrakan di sini, membuat ibu saya tuh nggak betah. Nah, di rumah baru ini pun sama, sering terjadi gesekan-gesekan, entah itu yang dirasakan oleh anggota keluarga saya yang lain, termasuk ibu atau tidak, saya juga tidak pernah tahu. Tapi saya sering mendapatkan teror-teror seperti itu. Anggaplah ibu saya juga merasakan. Tapi aneh,
ibu lebih bisa melawan hal-hal yang seperti itu ketimbang tragedi kecelakaan. Sebab apa? Gaib atau gesekan-gesekan makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita bisa dilawan, dan aura-aura negatif bisa dilawan dengan amalan-amalan. Karena ibu doanya kuat, selawatnya kuat, ya masih bisa dilawan. Akhirnya sampai saat ini rumah itu perlahan-lahan, karena memang kita tradisikan dan orang tua mengajarkan begitu ketat dan begitu keras untuk merafalkan ayat-ayat suci atau membaca tilawah ayat-ayat Al-Quran menjadi rutinitas kita, walaupun satu ain dua ain rutin dibacakan. Dan pelan-pelan rumah itu yang tadinya anyep horor pelan-pelan itu menjadi hangat, dan sekarang rumah induk itu sudah hampir tidak lagi terjadi hal-hal yang aneh-aneh, dan sudah ya aura-aura negatifnya hampir sudah tidak terasa. Nah, pesan saya, hikmah dari cerita itu adalah makhluk yang hidup di lingkungan itu kita bersanding. Yang terpenting keimanan kita, dan kita selalu berserah diri kepada Allah. Insya Allah semua itu akan terhindar dari segala bentuk godaan dan segala bentuk gesekan-gesekan yang mengganggu di mana kita berada. Ikhlas kepada Allah, berserah diri. Nah, itu aja. Demikian. Terima kasih, semoga bermanfaat dan terhibur. Jangan lupa di like, di subscribe. Saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.